Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Nah, hari ini kita mau membedah satu dokumen hukum nih. Spesifiknya pertimbangan hukum putusan PN Niaga Jakarta Pusat. Betul. Ini kasus yang cukup ramai ya, antara pencipta lagu Ari Bias melawan penyanyi Agnes Monica atau Agnes Mo. Iya, Agnes Mo. Misi kita kali ini, coba kita pahami bareng-bareng poin-poin hukum utamanya soal pelanggaran hak cipta di pertunjukan musik. Kita pakai kasus ini sebagai studi kasus lah. Anda kan udah kasih putusannya nih. Mari kita bedah sama-sama. Sip, kita akan fokus ke argumen intinya ya, dari Ari Bias dan dari pihak Agnes Monica. Terus, gimana sih pengadilan akhirnya mutusin isu krusial ini? Soal bedanya izin penggunaan lagu sama pembayaran royalti. Oke, jadi kalau kita rangkum sedikit ya, inti sengketanya kan gini. Ari Bias ngerasa lagunya Bilang Saja itu dibawain Agnes Mo di 3 konser tahun 2023. Iya, di Surabaya, Jakarta, sama Bandung. Nah, itu katanya tanpa izin dari Ari Bias sebagai pencipta. Makanya dia nuntut ganti rugi, ya kan? Pelanggaran hak cipta lah. Sementara, dari pihak Agnes Mo argumennya beda. Dia bilang, bukan dia yang harus urus lisensi, tapi penyelenggara acaranya, PT Aneka Bintang Gading itu. Oh, event organizer-nya ya? Iya, EO-nya. Yang katanya bertanggung jawab bayar royalti lewat LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Ini langsung ke pertanyaan penting nih jadinya. Kalau buat pertunjukan komersial, apakah bayar royalti lewat LMKN tuh udah cukup? Udah menggantikan perlunya izin langsung dari penciptanya? Nah, itu dia pertanyaan utamanya. Dan sebelum ke sana, ada sedikit drama di awal ya soal eksepsi atau keberatan teknis. Oh iya, ada itu ya. Gimana tuh? Jadi timnya Agnes Mo sempat keberatan. Misalnya soal nama. Di gugatan ditulis Agnes Monica Muljoto. Tapi di KTP katanya Agnes Monica. Beda C sama K. Detail kecil ya. Terus apa lagi? Terus mereka juga bilang gugatannya salah alamat. Harusnya, kata mereka, gugatannya ke EO dong, jangan ke Agnes Mo sebagai penampil aja. Oke, terus gimana tanggapan pengadilan soal keberatan teknis ini? Ditolak semua sama pengadilan. Soal nama itu dianggap, ya nggak fatal lah. Buktinya surat panggilan sidang sampai, dan pihak Agnes Mo bisa datang dan kasih jawaban. Jadi identitasnya jelas. Masuk akal sih. Terus soal siapa yang digugat, pengadilan bilang, yaitu hak penggugat mau nuntut siapa. Namanya legitimate persona standi in judicio, penggugat yang nentuin siapa yang dianggap bertanggung jawab. Jadi ya, eksepsi ini dikesampingkan, lanjut ke pokok perkara. Oke, masuk ke intinya nih. Pembelaan utama Agnes Mo di pokok perkara tadi kan soal UU Hak Cipta pasal 23 ayat 5 sama PP 56 2021 itu ya? Betul. Inti argumennya, aturan itu bilang kalau penggunaan komersial lagu dalam pertunjukan, itu bisa aja tanpa izin langsung pencipta. Tapi syaratnya bayar royalti lewat LMK atau LMKN. Dan mereka bilang tanggung jawab bayar itu ada di penyelenggara, bukan di dia sebagai penyanyi, gitu kan? Persis. Nah, disinilah pengadilan ngasih pertimbangan yang menurut saya krusial banget. Pengadilan justru sangat menekankan pasal lain, yaitu pasal 9 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 9 ya, bunyinya gimana tuh intinya? Intinya jelas banget. Pasal itu bilang, setiap orang, ini ditekankan ya, setiap orang yang mau melaksanakan hak ekonomi, misalnya ya konser komersial gini, itu wajib dapat izin pencipta atau pemegang hak cipta. Wajib izin. Wah, jadi pengadilan melihatnya kewajiban bayar royalti sama kewajiban minta izin itu dua hal terpisah ya? Tepat sekali. Itu poin kuncinya. Pengadilan bilang peran LMKN itu, ya sesuai UU dan PP tadi, memang penting. Tapi tugas utamanya narik, ngumpulin, sama bagian royalti. Oke, narik dan distribusi royalti. Iya. LMKN itu bukan lembaga yang ngasih izin atau lisensi awal atas nama pencipta. Hak dasar buat ngasih izin itu ya tetap ada di penciptanya. Nggak bisa digantiin sama pembayaran royalti aja. Oh gitu rupanya, jadi fakta di persidangan gimana? Nah, pengadilan nemuin fakta kalau Agnes Mo memang udah pakai lagu Bilang Saja itu secara komersial di 3 konser. Tapi dia nggak bisa ngebuktiin di sidang kalau dia udah dapat izin atau lisensi yang diperlukan langsung dari Ari Bias. Jadi argumen soal LMKN dan tanggung jawab I.O. itu nggak cukup ya buat nutupin syarat izin di pasal 9 tadi? Nggak cukup. Menurut pengadilan, syarat fundamental adanya izin dari pencipta sesuai pasal 9 itu tetap harus dipenuhi dulu. Pembayaran royalti via LMKN itu kewajiban lain yang nggak otomatis menggantikan izin. Oke, paham sekarang. Jadi ujungnya gimana nih? Putusannya apa? Ya, akhirnya pengadilan mutusin kalau Agnes Monica terbukti melakukan pelanggaran hak cipta karena pakai lagu Bilang Saja buat komersial tanpa izin penciptanya. Terus soal ganti rugi yang diminta Ari Bias? Dikabulkan sebagian. Tuntutan ganti rugi buat kerugian ekonomi itu dikabulkan sebesar 1,5 miliar. Pengadilan ngitungnya 500 juta per konser. Kan ada 3 konser tuh.
Lumayan juga ya. Dasar hukumnya apa tuh? Pakai pasal 99 ayat 1 UU Hak Cipta, soal hak pencipta buat gugat ganti rugi, pengadilan juga merujuk ke pasal 113 UU AC yang disebut penggugat, meskipun itu pasal pidana, tapi dianggap sebagai acuan nilai kerugian yang pantas lah dalam konteks perdata ini. Oke, tapi tadi bilang sebagian, berarti ada yang ditolak. Ya, tuntutan ganti rugi hak moral yang 1 miliar itu ditolak. Kenapa tuh ditolak? Alasannya, pengadilan menilai Ari Bias nggak bisa ngebuktiin secara spesifik gimana hak moralnya, misalnya soal nama atau reputasinya, itu dirugikan langsung sama tindakan Agnes Mo nyanyiin lagu itu. Jadi nggak cukup bukti lah untuk ganti rugi hak moral. Oke, jadi kerugian ekonominya aja yang dikabulkan. Sip. Kalau kita tarik kesimpulan utama nih dari deep dive putusan ini. Kesimpulan besarnya, putusan ini menegaskan lagi pentingnya izin eksplisit dari pencipta lagu kalau mau dipakai komersial di pertunjukan. Pengadilan benar-benar narik garis tegas nih. Garis tegas antara apa? Antara kewajiban bayar royalti yang bisa diurus lewat LMKN sama hak fundamental pencipta buat ngasih izin atau lisensi penggunaan karyanya. Dua hal ini nggak bisa saling menggantikan. Menarik banget. Ini pasti punya implikasi ke depan ya. Betul sekali. Ini pasti jadi bahan renungan penting nih buat para penampil, artis, musisi, dan juga buat penyelenggara acara atau I.O. Renungan soal apa tuh? Ya soal kejelasan pembagian tanggung jawab dalam kontrak mereka. Gimana sih ngatur soal pengurusan lisensi? Khususnya, gimana mastiin kalau izin langsung dari pencipta itu udah bener-bener didapetin. Jangan sampai cuma ngandelin pembayaran royalti lewat lembaga kolektif aja. Wah, iya juga ya. Jadi PR nih buat industri musik, terutama yang komersial. Iya, area ini krusial banget buat diperhatikan. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut juga ya, terutama kalau Anda berkecimpung di dunia pertunjukan musik.